Baik, sekarang saya ke Dirjen Imigrasi, Pak Joni Ginting. Baik Pak Joni, mungkin sudah dengar dari tadi juga dari pengacaranya, kemudian dari Maki, mungkin ada yang perlu Pak Joni Ginting tanggapi atau luruskan. Baik, terima kasih Bang Karni. Teman-teman sekalian ya. Pertama dulu mungkin saya mau address Bang Bonyamin dari Maki ya. Ada beberapa isu tadi yang disampaikan oleh Bang Bonyamin yang ditujukan kepada imigrasi. Yang pertama berkaitan dengan paspor Joko Chandra. Ya memang benar tanggal 22 sebagaimana yang disampaikan tadi oleh press release beberapa waktu yang lalu, Joko Chandra memang membuat paspor tanggal 22, keluar tanggal 23. Itu fakta. Ya. Mungkin pertanyaannya kenapa bisa? Ya kan Bang? Karena yang bersangkutan memang tidak ada di daftar cekal kita ataupun DP kita pada saat itu. Ya. Kemudian tanggal 27 ada permintaan dari teman-teman di Blok M agar yang bersangkutan di DPO itu langsung masuk di sistem 27. Ya. Tadi siang jam 1 saya perintahkan anggota saya untuk cek ke Soekarno-Hatta dan cek ke Halim. Siapa tahu ya ada di sistem tetapi di on the spot nggak ada. Dicek ada. Fotonya ada. Setelah tanggal 27. Setelah permintaan dari teman-teman di Blok M. Kan 23 keluar kan? Berarti ada 5 hari. Ya. Tanggal 27 itu kita tarik paspornya. Kita langsung datangin ke rumah yang bersangkutan di Simpruk kosong. Surat itu kami serahkan ke RT dan RW. Itu penarikan. Sesuai dengan ketentuan 3 hari kemudian kita cabut. Dan ada buktinya. Kita ke rumah yang bersangkutan. Kemudian dari tanggal 27 sampai hari ini kita cek untuk mengkonfirmasi, cek dan recheck ulang. Apakah di sistem pusat itu DPO dan memang di counter DPO. Tadi di Bandara Suta sudah kita kirim tim, ke Halim sudah kita kirimkan tim, nanti dulu Pak. Ya. Dan disaksikan oleh Angkasa Pura II dan dari pihak aparat yang ada di situ untuk menyaksikan dan memang ada. Ya. Kemarin jam 5.15 paspor dikembalikan. Paspor Joko Chandra dikembalikan. Siapa yang mengembalikan? Mohon dicek itu pernah dipakai enggak? Tidak pernah. Enggak pernah dipakai? Tidak pernah. Oke. Tidak pernah dicap. Oke. Cukup itu tadi yang saya tanyakan itu. Tidak pernah dicap. Ya. Ini dikirim oleh Ibu Anita per pos. Kami terima jam 5.15. Bukan Bu Anita ya, tetapi amplopnya Ibu Anita. Amplopnya itu tertanda Ibu Anita Kolopaking. Siapa yang mengirim saya tidak tahu. Ya, tetapi ini itu kemarin jam 5.15. Setelah kami cek, tidak ada cap imigrasi sama sekali. Berarti tidak ada di data perlintasan kami. Jadi dari awal kami sampaikan bahwa yang bersangkutan ya tidak pernah ada
datanya di Lantas Kim kami sampai saat ini. Yang namanya Joko S. Chandra tidak ada. Tapi kan ini baru terbit tanggal bulan Juni ini. Ya. 22. 23. Lah dia kan melintas tadi itu sebelum tanggal 8 Juni. Makanya Masuk ke sini. Ya, makanya saya bilang kita tarik di 1 tahun terakhir ini tidak ada pelintasan atas nama Joko Chandra. Di data pelintasan di semua TPI kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bunyamin tadi, disinyalir, kami nggak mau berspekulasi sebenarnya. Tapi kami mencoba untuk apple to apple ya dengan Pak Bunyamin. Ya, dia mungkin masuk dari Papua, dia mungkin masuk dari Kalimantan, tetapi begitu dia masuk, tadi tajam juga analisanya Pak Bunyamin. Kalau dia masuk dari Pontianak ke Jakarta, dari Papua dia masuk mungkin dari Jayapura atau Sorong, dia ke Halim ataupun ke Sutanya, dia udah masuk kategori domestik. Enggak ada, kami tidak akan berhadapan dengan Joko S. Chandra. Karena dia sudah Di dalam RI. Indonesia. Tetapi kami berpendapat, karena secara de jure ini nggak pernah dipakai, yang bersangkutan masih di Indonesia. De jure. De factonya Ada di itu Indonesia. saya nggak tahu. Dia bisa di mana-mana. Makanya kurang tahu. Saya kurang tahu. Tapi yang perlu saya stressing, data pelintasan kami, ya, Joko S. Chandra tidak ada masuk dari dulu, keluar pun tidak ada. Karena yang paspor 2007 sampai 2012 tidak digunakan. Waktu dia memperpanjang paspor yang lama ditunjukkan. Bukan paspor baru berarti, perpanjangan. Ada KTP-nya. Ya. Tetapi tanggal 27 ada surat dari teman-teman di Blok M, DPO. Kita bukan hanya DPO, tapi kita juga segera mencabut dan akhirnya membatalkan. Kemarin tanggal 6, 5/15, dikirimlah ini per pos atau mungkin pakai JNE atau pakai Gojek, whatever, ditujukan kepada Dirwasdakim, paspor ini. Amplopnya atas nama Ibu Anita Kolopaking. Bukan saya menuduh Ibu Anita yang kirim, bukan. Ya. Tapi ini tidak pernah dicap. Nah, imigrasi ini kan mengatur arus lalu lintas orang. Nah, supportingnya adalah ya memfilter orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Ya, kalau tidak ada permintaan, kita tidak bisa memproses. Kita hanya seperti, ya, kalau dibilang APH bilang cekal, ya kita cekal. Lepas katanya, ya kita lepas. Kita bukan aparat penegak hukum, kita aparat penegak hukum, tetapi hanya mengenforce undang-undang imigrasi. Ya, lex spesialis. Ya, hanya mengenforce undang-undang keimigrasian. Kalau yang APH-APH lain itu kan banyak permintaan ini. Ada dari BNN, ada dari Mabes Polri, ada dari Polda-Polda, BNPT, ada yang dari KPK. Ya kita layani. Kalau memang sudah enggak katanya harus enggak diperpanjang, ya hapus dia. Saya rasa itu yang pertama yang perlu saya address. Yang kedua, tadi udah dijawab sendiri tadi dengan Bang Bunyamin, ya kan? Informasi dia datang ke Halim, ya kan?
Tetapi itu ada datang kan, kedatangan ini ada dua cara. Satu cara yang dari luar langsung masuk ke Indonesia itu pasti berhadapan dengan imigrasi. Ya. Tetapi yang disampaikan tadi asumsi atau mungkin ada informasi, tetapi setelah kita cek tidak ada pelintasan Joko S. Chandra di sistem kita. Sampai sekarang. Tidak ada. Kemudian masuk dari mana? Itu tadi pertanyaannya kan. Ya kalau saya bilang masuk dari mana, kamu nggak mau berspekulasi kan. Kami hanya stick kepada data yang ada di sistem kami Bang Bonyamin. Lain tidak ada. Saya rasa itu Bang Karni yang dapat saya sampaikan. Ketika dia mengajukan permohonan paspor, taruhlah kita nggak tahu kapan dia masuk. Kenapa imigrasi tidak misalnya konfirmasi ke Kejaksaan Agung misalnya. Ini orang betul udah dicabut DPO-nya, udah orang bebas atau orang masih dicari. Gitu. Karena begitu terkenalnya ini nama. Kalau nama nggak terkenal yang dibilang buron ya mungkin kita lupa. Tapi Joko Chandra, siapa yang nggak kenal dia? Begini Bang Karni, mungkin saya perlu jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Memang pada saat dia buat itu kan jam 8 pagi. Memang pada saat itu juga saya perintahkan semua direktur untuk mengecek semua kanim-kanim yang di Jakarta. Saya kebagian yang di Jakarta Selatan. Saya datang jam 10. Biasalah yang namanya check on the spot, kita sidak bagaimana pelayanan teman-teman dari kacamata COVID. Ya kan? Karena kacamata COVID ini yang tadinya 100 kuota kita kurangin menjadi 50 kuota. Kita nggak mau terjadi ada kerumunan. Saya mau memastikan itu. Jadi direktur-direktur semua ke kanim-kanim. Ada direktur, saya dengan direktur lantas ke Jakarta Selatan. Ya. Nah, kemudian yang seperti Pak Bang Karni tadi sampaikan, kok tidak ada awareness dari petugas kita. Ya. Kita ambil keterangannya Bang Karni. Dia masih umur belum sampai 30 tahun umurnya. Ya, tidak 30 tahun, nggak sampai umurnya 30 tahun. Masih kita perdalam. Umurnya nggak sampai 30 tahun. Ya, dia masuk ke sistem tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Karena memang cekalnya sudah tidak ada di sistem kita. Karena informasi dari Interpol. Dan ada pelepasan itu tadi kan tanggal 13. Atas surat yang tanggal 5. Seperti yang disampaikan yang kita kolopaking tadi. Ya kan? Tetapi saya bukan membela diri. Kalau memang ada oknumnya yang salah dan bermain mata kami akan tindak. Tetapi kalau dibilang umur 30 yang satu kelahiran 50 atau 51 bisa-bisa juga dia nggak kenal. Siapa ini Joko Chandra, apalagi setelah dicek, ini ada alisnya yang lama, ini yang lama tidak ada alis, sekarang ada alis. Tapi anyway, Bang Karni, ya kan, antara 23 sampai tanggal 27 itu firm, tanggal 27 ke atas firm. Tidak ada pelintasan. Sebelumnya juga tidak ada pelintasan di data kami. Jadi kalaupun ada namanya di database bahwa dia dicekal, ya dia masuk tidak pakai nama Joko Chandra kan berarti? Kalau nggak pakai nama Joko Chandra ya nggak bisa. Iya artinya kalau dari sekarang ini kan ketahuan bahwa tidak ada datanya. Berarti tidak pernah masuk pakai nama Joko Chandra. Tidak pernah. Artinya, buktinya ini. Kan informasinya ada, ini berasumsi ya.
Informasinya kan yang bersangkutan ada di Malaysia. Harusnya kan dia pakai ini. Tapi ini dikembalikan tidak ada cap. Silakan cek Bang Karni. Ya, walaupun sifatnya asumsi, berarti ya dia pakai paspor lain. Kami nggak mau berspekulasi. Boleh. Ya. Dia Mau nambahin ini. Saya mau nyambung aja. Silakan. Kemungkinan yang terjadi. Apa? Silakan Pak Menteri. Gini ya. Bulan Juli 2012 kan Joko Chandra itu dapat kewarganegaraan Papua Nugini. Iya. Ya kan? Jadi ketika kemungkinan besar masuk ke Indonesia menggunakan paspor Papua Nugini bukan dengan nama Joko Chandra. Itu bisa terjadi. Iya. Nah, bagaimana mungkin petugas imigrasi mau mengetahui bahwa ini Joko Chandra kalau paspornya Papua Nugini namanya Mr. X dan mukanya mungkin sudah berubah kan dengan rentang waktu yang begitu panjang. Ah, begitu juga ketika keluar dia tetap menggunakan paspor Papua Nugini yang dia pakai masuk. Bisa saja terjadi. Tanpa saya menafikan Bung Benyamin bahwa dia bisa saja masuk melalui Papua atau melalui Entikong, Pontianak, karena itu berbatasan dengan Malaysia. Ya, atau Timur Leste, bisa saja. Tapi besar kemungkinan dia menggunakan paspor Papua Nugini dengan nama yang berbeda. Asumsinya gitu. Asumsi saya. Dan kalau itu terjadi pidana kedua kalinya lagi. Pidana baru, pemalsuan dokumen atau berikhtiar menggunakan dokumen Indonesia padahal dia warga negara lain. Dia sudah gugur sebagaimana kata Anda kewarganegaraannya pada saat dia sudah menerima paspor lain. Pertanyaan Bang Karni. Mungkin sebentar. Saya mau tanya ini. Apakah di imigrasi tidak ada alat untuk melihat ID mata orang? Kalau kita masuk ke Amerika segala kan retina kita diteropong gitu. Untuk dengan lihat retina dia udah tahu siapa ini yang masuk. Atau facial recognition. Itu namanya biometrik ya. Biometrik wajah ya, Yeah. facial recognition. Itu ada, cuman kalau sudah dicabut itu hilang. Oh, di data kita juga hilang orang itu. Hilang. Tapi data pelintasan, ya kan, atas nama Joko Chandra tidak ada. Baik, Benyamin mau tanya apa? Paspor lama Joko Chandra itu berlakunya tahun berapa sampai berapa? 2007 sampai 2012. Nah, artinya 2012 sampai 2020 tidak punya paspor Indonesia kan? Bukan paspor, bukan gini ya, mungkin Ya. terminologinya. Artinya belum diperpanjang, bahasanya gitu aja. Bukan gini, terminologinya mungkin paspornya sudah tidak berlaku. Ya, mungkin dia tidak memiliki paspor dan dia baru 2020 memperpanjang. Kalau mau memperpanjang, paspor lama itu harus disertakan. Nah, kembali lagi ya, paspor lama kan harus disertakan kalau bikin paspor baru. Karena waktu diambil paspor baru, apa paspor lamanya diserahkan ke kantor imigrasi? Enggak. Yang expire tadi itu kan? Enggak, karena waktu itu tanggal 27 kita sudah kita batalkan. Iya, udah kita batalkan. Nah, yang menjadi menarik ya kan, antara 23 sampai tanggal 27 ya, itu ada 5 hari kan. 23 sampai 27 4 hari. Itu tidak ada pelintasan juga di kita, di semua terminal TPI internasional kita. Tetapi tanggal 27 setelah ada permintaan dari teman-teman dari Blok M, itu masuk sampai sekarang ada. Bahwa dia DPO. DPO ada, sampai sekarang ada. Ironinya lagi, ya kan, 27 sampai sekarang ini gak digunakan.
Nah, waktu dia di Papua New Guinea, mungkin saya menambahkan lagi dari menteri saya, Menteri Awaludin. Kalau di Amerika kan begitu Pak, tetap menteri. Ya kan? Ya Pak kan? Ya kan? Waktu dia di Papua New Guinea, iya kan? Kalau menurut Undang-Undang Kewarganegaraan, kalau dia mau melepaskan dia harus, kita kan sistemnya sel-selnya aktif. Dia harus mengajukan dia mau melepaskan kewarganegaraannya. Dia menyerahkan dia punya paspor. Tetapi dia nggak menyerahkan paspornya, dia nggak meminta atau membuat permohonan untuk melepaskan kewarganegaraannya. Statusnya apa? Kalau menurut undang-undang, dia statusnya masih WNI karena belum diproses dan di-revoke oleh ombudsman di sana waktu itu paspornya. Nah, apakah paspornya ini karena dia warga negara ataukah memang dia hanya bikin paspor-pasporan? Nah, kita nggak tahu. Nanti kita konfirmasi dengan kedutaan besar kita di sana. That's it. Kalau menurut saya begitu, Pak Karni. Kedutaan besar kita di Papua New Guinea. Papua New Guinea. Kenapa nggak dari dulu kita? Ada juga memang, cuman yang dulu kan harus dikonfirmasi ulang. Ada juga, sini ada. Nggak apa dia udah masuk warga negara? Udah diri kan begini, ada dua ini kan. Kita kan penganut style-style aktif. Kalau dia nggak punya paspor, kalau dia mengatakan dia itu memiliki paspor Papua New Guinea, dia harus menyampaikan paspornya ke perwakilan kita dan memohon dia mau melepaskan kewarganegaraannya. Kalau tidak dilakukannya itu, apa statusnya? Kita kan nggak mengenal stateless Bang Karni. Bukan, kita udah tahu dia punya paspor Papua. Tapi dia nggak mau menyatakan melepaskan paspor Indonesia. Statusnya apa masih WNI? Kalau masih proses, belum ada ke Presiden pelepasan warga negara melalui Menteri Hukum dan HAM dan dia tidak menyerahkan, kemudian sudah dia revoke, Papua New Guinea sudah merevoke dia punya paspor. Ya. Kalau dari kacamata undang-undang menurut tafsiran saya, pendapat saya, dia masih warga negara Indonesia. Kalau gitu gampang banget, warga negara Indonesia punya paspor 2. Kita nggak mengenal 2 kewarganegaraan. Iya, tapi punya paspor 2 gampang. Berarti ada satu yang belum diproses. Mungkin proses kewarganegaraannya belum voltoid. Kalau dia tidak mau, saya mau pakai 2 kok. Misalnya, nggak ada saksinya ini. Bukan, karena yang satu kan sudah mati. Bukan maksud saya udah punya paspor Papua, New Guinea. Tapi paspor Indonesia saya nggak mau lepas. Berarti kan 2 ada di tangan saya paspor. Dia punya 2 tapi yang berlaku kan cuma 1 Bang Karni. Karena kan yang satu tahun 2012 sudah habis. Ya itu Indonesia. Dari 2007 ya. Kalau saya punya lagi yang Papua. Tapi yang ini saya perpanjang. Bisa juga dong. Nah itu kita nggak tahu, tetapi setahu saya dari informasi Telegraphex dari sana, paspornya sudah di-revoke. Paspornya sudah di-revoke dia. Yang di sana, yang di Papua New Guinea. Ya, sudah di-revoke. Pertanyaan terakhir Bang Karni, dengan bahwa tadi berakhir paspor pertama 2012, sampai kemarin berarti dia tidak memperpanjang. Berarti dia tidak punya paspor yang on. Artinya kalau dia luar negeri, di Malaysia, Singapura, Papua New Guinea, itu pasti dia pakai paspor. Artinya sudah diketahui dia punya paspor luar negeri. Sekarang pertanyaan terakhir, apakah kemudian kalau Joko Chandra datang lagi dan minta paspor lagi akan dikasih atau tidak? Itu aja. Kalau sekarang nggak bisa lagi, udah DPO. Artinya masih boleh nggak punya paspor Indonesia lagi? Nggak Karena bisa, tadi udah tidak DPO. ada. Kalau DPO itu ya kita menyerahkan ke aturan hukum yang berlaku. Kita Misalnya kan berulang lagi, ini 6 bulan. Ya kita masa cekal, terus kemudian NCB menyurati imigrasi bahwa sudah tidak cekal lagi, Kejaksaan Agung mungkin lupa lagi. Kira-kira pada saat yang hampir sama seperti kemarin, masih boleh nggak dia mengajukan paspor Indonesia? Ya kita kalau ada dia pakai, kalau mengajukan masuknya aja kalau nggak terdata, kita kan nggak bisa tahu.
Tetapi kalau dia mengajukan, otomatis sekarang dia pasti nggak ngehit. Pasti nggak bisa, pasti langsung merah dia. Sekarang, tapi kalau kondisinya akhirnya terulang 6 bulan lagi atau 7 bulan lagi, karena kalau undang-undang imigrasi pencekalan hanya berlaku 6 bulan, padahal kalau sudah 2 kali juga sudah tidak bisa lagi. Ini kan sebenarnya sudah DPO, seperti harapan saya mestinya tidak bisa lagi dinyatakan tegas, dia apapun sudah punya paspor luar negeri dan diproses untuk tidak punya WNI lagi. Nanti dulu Pak Bonyamin. Ya, gimana? Kan tadi kan bicaranya seandainya yang bersangkutan datang lagi. Iya kan, seandainya nih. Iya kan, jangan diperpanjang lagi nih, jadi jangan panjang kan. Seandainya itu 7 bulan lagi, 7 bulan kondisinya. Saya jamin tidak bisa. Kita dengar semua kalau gitu. Ya, Oke, makasih. Ya dengar, saya jamin. Baik. Kalau ada oknum yang bermain kami tindak.